penyebabnya kan iri atau sebenarnya keinginan sebenarnya kan yang membuat orang ingin merasa punya dan memiliki sesuatu lebih besar lagi. Iri itu kan karena ingin. Iya benar. Iya kan, kalau gue juga sampai gini, coba kita memanusiakan manusia, artinya gini, orang yang hebat memang oke, tapi orang yang tidak punya prestasi apa-apa juga nggak ada masalah. Jadi lu tidak akan pernah meninggikan seseorang atau merendahkan seseorang, karena basically sama aja. Gue rasa iri itu seringkali karena gitu, lu membeda-bedakan orang sih, jadi lu nggak mau kayak si yang dianggap di bawah, lu selalu pengen yang jadi kayak yang di atas. Keren banget, terus gue juga dalam hati kayak gue juga baru tahu kalau bakal kayak gitu. Lo se-eksperimental ini apa yang membuat lo berani nyoba-nyoba kan? Kalau buat gue lebih ini sih karena kayak pas misalnya harus bikin sesuatu, gue maunya elemen-elemennya ada. Kan sama kita makan rawon pasti ada telur asin. Tapi buat apa gue bikin nasi? Iya, jadi si itu tetap ada di samping si cambahnya. Terus gue bikin daging rawon yang dioseng pakai bumbu keluak. Di sampingnya ada, tapi nggak mau gue campur karena nanti kesannya jadi cuma kayak lo makan rawon nggak habis dicampurin nasi digoreng, iya kan? Jadi gue bikin sesuatu yang baru, tapi flavornya lo sebagai orang Jawa Timur atau yang biasa makan rawon kenal. Nggak hilang ya. Oke. Jadi eksperimental tetap, tapi pokok-pokok dari berubah gitu. Tapi pokoknya, gue ketemu makanan yang lo bikin terakhir itu di Plaza Indonesia. Ada di restoran yang di tengah-tengah itu apa namanya? Itu La Moda. Itu La Moda ya? Oh itu La Moda, bener La Moda. Oh lu dateng? Dateng. Ya, Tapi gue kemarin banget. Oke. Gue nyobain rujak lo itu loh. Es rujak. Iya. Tapi pikir, ini apa nih ya rujak kayak gini? Terus itu kan kayak campuran, nggak tahu lo mendefinisikan kayak apa. Kalau gue ngerasain tuh kayak ada rasa ketopraknya, ada rasa Bogor, asinan Bogornya, kan ada bumbu kacangnya. Itu gue ngarang. Itu gue juga sempet dimarahin sama Om Ilham. Itu La Moda ya bener. Itu harusnya ditaruh di awal. Terus kayak habis aku diminta bikin dessert, aku nggak doyan manis, jadi aku bikin aja pokoknya tuh ada gulanya, tapi tetap gue asinin sama pedas. Dikasih terasi lagi tuh kan? Iya. Ada tesnya itu. Yes. Ya Adek Putri, lo kan kalau gue lihat ya, masak iya, chef iya, lalu bersepeda iya, dan musik ngeblend itu lo ketemu gimana ceritanya? Pertanyaan menarik. Karena itu kayaknya nambah-nambah kayak saling sebuah isi. Keahlian satu sama lain tuh. Seiring berjalannya waktu sih. Mana yang duluan? Dan mana yang lo minati? Yang duluan Di kan awal. musik. Musik ya, nulis ya? Iya, nulis musik, jadi road manager. Tapi kayaknya gue menikmati itu sebagai pekerjaan. Jadi kalau orang nanya, apakah itu passion? Enggak. Itu pekerjaan. Oke, apa bedanya passion sama pekerjaan? Yang passion gue nggak dibayar nggak apa-apa. Kalau pekerjaan please bayar dong lah. Biar ada duit dan buat bayar. Dan juga kan, kalau bayarnya nggak cukup, ini gue kerja nih. Tapi kan kalau standar kayak kerja di musik biasanya udah tau lah, ini biasanya berapa, jadi kita udah ngejar angka itu gitu. Lalu yang lain adalah mengikuti karena lo suka? Yang lain adalah mengikuti kalau misalnya kuliner tuh dari kecil emang kan lahir di keluarga tukang makan, keluarga foodie. Lahir di Surabaya tapi besar di Jakarta. Tapi backgroundnya Solo. Oh ini ajaib banget. Iya, nah itu kayak kakek gue tuh orang yang suka ngajak jalan-jalan untuk makan. Orang yang udah appreciate makanan dari zaman dulu. Dan bokap gue tuh orang yang sangat eksperimental kayak, cobain ini yuk, kayak lo sekarang ya? Gitu. Iya, jadi apa cobain aja gitu. Gue dibiasakan untuk sama nyokap gue juga, lo kalau dikasih makanan, lo makan. Masalah suka nggak suka belakangan. Plus, tidak boleh menyisakan makanan apapun di piring. Itu clear, gue juga mengalami itu ya sih. Kan? Ketika lo diberi, lo terima, apalagi lo ngambil makanan sendiri, lo nggak boleh sekalipun nggak menghabiskan, karena itu kan kita yang menentukan. Betul. Mau nanti mendingan ambil dikit, nanti nambah daripada rakus, terus kayak nggak habis. Jadi dari kakek ya? Dari kakek, ibu dan bapak. Jadi melatih kepekaan lidah untuk makanan dan kemudian masak. Betul. Tapi awalnya kan makan ya, lalu kemudian lo bisa masak itu gimana? Karena di rumah masak juga. Ibuku catering. Bantuin lah kadang-kadang. Tapi kayaknya semakin kita sering jalan makan terus kita juga tahu masak, otomatis yang kayak itu idenya nih. Misalnya kayak lihat makanan ini. Ini tadi ya, apa lo tadi ya? Misalnya sih ada brutu atau brutu dan lain-lain. Ini brutu sebenarnya bisa juga diginiin dulu baru diapain. Jadi kalau kita hidupnya cuma di dapur, mungkin
kita bisa masak dengan baik tapi tidak berkembang karena kita mendapatkan referensi-referensi dari orang lain atau tempat lain. Tapi ketika kita bisa masak, kita jalan-jalan, kita cari tahu, terus jadi ada, inspirasi nih kenapa ininya nggak dibeginiin, kenapa ini nggak dibeginiin gitu. Oke, lo tadi lihat ini langsung, ini kalau gue ini mending nasi godok. nasi godok. Yes, kayak gitu. Jadi bertahap, tapi lo belajar khusus untuk menjadi chef atau masak? Satu, sebenarnya gue bukan chef, gue nggak mau mix ya. Oke. Bisa masak bukan berarti chef. Oke, ya. Gue memberikan gelar chef menurut gue pada orang-orang yang terhormat yang memang selain bisa masak, mengelola sebuah tempat makan. Ini bapaknya yang masak menurut gue chef. Sih. Karena dia akan mikir, kenapa ini nggak laku? Oke, ganti yang lain atau mungkin proses belanja, menentukan menu itu dia. Kalau gue kan emang ya bisa masak aja. Pertanyaannya apa tadi? Ya. Bagaimana lo bisa mengetahui atau keahlian memasak itu dari mana? Apakah belajar atau ya selain dari nyokap aja nyokap? Selain dari nyokap, selain jalan-jalan makan, terus gue juga kalau di daerah biasanya berusaha banget untuk belajar sama ibu-ibu di daerah itu. Jadi goalsnya selalu adalah mungkin nggak ya gue masuk ke dapur rumah seseorang terus diajarin. Karena menurut gue kalau sampai kita dapat bisa masuk ke rumah orang bahkan ke dapurnya itu adalah sebuah kehormatan, sebuah kesempatan yang nggak semua orang bisa kan. Diajak pertama udah bagus, masuk ke itu tuh udah kayak masuk ke kamar mereka gitu. Ya, ke dapurnya. Rahasia. Dapur siapa? Pernah ada yang masuk dan kemudian dapat sesuatu? Lumayan banyak, tapi yang gue berkesan banget waktu itu di Pulau Banda Neira. Banda Neira? Iya. Jadi ada satu ibu-ibu jualan kuenya tuh kayak mirip kayak kue lumpur tapi ada serpihan ikan tunanya suwir gitu, terus enak. Manis? Gurih. Oh gurih. Gurih asin. Terus biasa di Jakarta kan, jadi gue tanya, Bu ini kuenya ngambil dari mana? Kan kalau di sini kan ngambil dari Majestic atau dari Senen? Dua. Iya. Pusat itu. Terus udah gitu ibunya nanya gini, ngambil dari mana apanya? Ini ibu kuenya, saya bikin sendiri. Terus Nora biasa, aku mau diajarin gitu. Mau bikin gitu? Iya mau. Besok datang ke tempat saya. Jam 4. Jam 4 di Banda Neira gelapnya gelap gulita. Terus ngeri banget. Jadi waktu itu ajak teman sih, ada Nugraha tuh sketcher. Yuk pagi-pagi. Terus kita ketok-ketok gitu. Masih gelap, yang buka si bapaknya, si suaminya. Kaget bapaknya? Kaget kayak siapa nih anak dari kota nih gitu. Terus gini, Pak mau belajar masak sama Mama Aisyah gitu. Oh ya udah dikasih masuk. Terus ya itu kalau temen gue sketching, gue beneran belajar. Dan bahkan sampai selesainya kita sepanjang itu kan ngobrol. Dia menceritakan kesehariannya, keseharian dia, keseharian orang-orang di pulau. Terus kayak begitu udah selesai kuenya jadi, kamu membantuin jualan. Itu seneng banget. Gitu. Karena kan kita jadi ngalamin keseharian beliau gitu kayak. Oh ini kenapa orang-orang di sana misalnya lebih suka makan ikan, terus dapat cerita bahwa mereka even kalau lagi hari raya kurban, mereka bisa kadang-kadang motong kambing tapi nggak ada yang makan. Karena? Gak ada yang doyan, kan nggak biasa. Karena kalau ketika lidahnya sudah terbiasa dengan makan ikan, ya mereka akan makan ikan. Itu adalah sebuah ritual yang memang harus dijalankan, itu pun nggak setiap tahun gitu. Tapi jadi menarik karena di cerita-cerita ini. Banget. Dan karena lo dapet cerita itu, lo kemudian juga menyebut diri sebagai storyteller juga ya untuk itu, bukan blogger ya? Bukan. Iya. Apa yang membedakan menurut lo untuk jadi seorang storyteller dengan blogger? Kan sama-sama menulis sebenarnya basicnya ya? Benar, sama-sama penulis makanan. Mau platformnya apa kek, mau menyampaikan dengan cara tertulis atau verbal dan lain-lain. Tapi mungkin kalau ngomongin isinya, storyteller mungkin gue lebih fokus ke makanannya dibuat dari apa sih, sejarahnya gimana sih, terus bagaimana sih masyarakat menerima makanan ini. Kalau misalnya blogger mungkin mereka lebih up to date dengan tempat baru, tempat yang paling hits. Jadi kalau nanyain database tempat makan jangan nanya sama gue mungkin nggak tahu banyak. Tapi makanannya apa, mungkin bisa jadi gue lebih tahu maknanya dan lain-lain. Dari mana didapat gitu ya. Itu kayak lebih dalam ya mengenalnya. Kurang lebih seperti itu. Tapi gue tetap kayak terhadap food blogger tuh gue suka lihat-lihat kayak oh ini tempat ini kayak menarik untuk dijadiin storytelling. Iya, jadi gue mencoba mencari data tuh justru dari mereka. Blogger ya. Jadi lo mendalami sesuatu yang sebenarnya sudah ada umumnya. Dan dari situ kecakapan lo menulis sama masak tuh terlatih di situ. Kurang lebih begitu sih, karena kan pas kita ngobrol kayak cari tahu,
bukan cuma belajar masak kan. Misalnya kita mau ganti sesuatu, kita tahu oh ini tetap di dasar yang sama. Misalnya itu tadi mau bikin, gue sebut nasi goreng rawon, kalau nggak ada keluaknya bukan nasi goreng rawon dong. Persisnya. Keluak adalah rawon. Iya. Kuncinya. Meskipun di Jakarta nyari keluak susah ya? Enggak. Sebenarnya nggak susah, tapi memang tricky dimanapun untuk mencari keluak yang benar. Jadi sampai kapan pas kita buka, kita tahu, kita lihat, kita cium, ini bisa dipakai. Waktu itu soalnya pernah sama teman-teman kita bikin penelitian tentang keluak. Serius? Sama Mas Anton Ismail. Oke. Kita seumur hidup. Anton Ismail yang sekarang jualan babi. Gue pengen makan situ tuh belum Gue bisa. sampai bilang gini, gue umur segini baru tahu bentuk buah keluak, the whole buah. Asik. Kenapa? Karena kita selalu lihat di pasar udah Ya, jadi si biji yang ya. sudah kering. Terus kita baru tahu bahwa memang itu biji bukan daging Dari buah keseluruhan buahnya. Iya. Gue malah belum tahu loh, kayak gimana. Jadi satu itu pohon buahnya besar. Oke. Terus pas kayak kita apa, belah, nangka gitu atau sebesar? segede sukun kira-kira. Oke, sukun. Terus pas dibuka ada kayak dagingnya tipis banget yang ternyata nggak dipakai. Paling nggak di Jawa kita nggak pernah pakai. Terus begitu pas dibuka ada si buah. Biji-bijinya itu, biji-bijinya itulah yang nanti dikeringin. Yang kalau kita mau masak, biji ini yang kering kita belah lagi, Diambil ada lagi di dalamnya. dalamnya tuh kayak kayak pastanya. pastanya. Itu dari buah ya? Yes. Gue baru tahu, gue pikir itu hadir sebagai keluak. Terus saat itu kita beli keluak mungkin 3 kilo. Gila ngerjainnya udah Nyayatnya. ngotok. Terus dia Nggak rusak. bisa. Oke. Jadi ternyata ini adalah sebuah pekerjaan untuk memilih keluak tuh bisa dijadiin profesi. Harusnya ya. Bagian dipilih doang tuh kan keren gitu. Terus bahwa ternyata keluak di misalnya di Sumatera Barat dimakan si isi biji tapi masih muda. Cuma harus direndam air untuk ngilangin sianidanya. Kan ada kadar sianida. Ada sianidanya. Modelnya kayak sukun ternyata, baru tahu. Bentuk- Tanaman di mana? bentuk itunya. Di mana? Endemi di Jawa, di Di Jawa ada, di Sulawesi juga ternyata ada. Tapi endemik mananya gue belum tahu. Siapa yang pertama, menurut gue paling aneh adalah siapa yang pertama kali menemukan bahwa Ini keluak bisa yang dimasak. si beracun itu bisa, kenapa sih kan udah tahu beracun? Iya. Kok lu masih usaha? Untung enak. Dan emang enak sih, Iya, itu nggak enak, ada enak. tandingannya. Oke. Nah terus lo kan tadi ketemu dengan komunitas sketcher juga, tapi yang paling banyak kan dengan komunitas ya chef atau tukang masak lah kita Iya. menyebutnya. Lalu juga dekat dengan Om William ya. Itu Iya. gimana cerita terus kemudian menjadi sebuah bikin arsmi segala itu? Jadi waktu itu ceritanya Om William Wongso, gue tuh kan ngefans banget ya. Kita semua ngefans kayak kan? Jadi kayak mengidolakan gue tuh kalau sama seniman musik atau apapun, kalau ketemu biasa aja, Biasa. paling kayak pengen ngajak makan bareng yuk Oke, gitu. iya. Kalau sama Om William? Om William dulu pertama kali ketemu kayak Oh. starstruck, nggak jadi ngajak ngobrol gitu kan. Tiba-tiba beliau follow gue di Instagram dan Twitter. Gimana Oke. rasanya? Wah itu kayak Kayak yang dia. gue gimana nih, gue gimana? Terus dia ngajakin ketemu, kayak yuk. Ternyata Om William tuh kan suka banget mengumpulkan orang-orang, memperkenalkan satu sama lain. Iya, iya. Ini si Ade suka nulis makanan, ini si ini, Oh, ini Om si Wil itu. kenal pertama karena Ade menulis. Menulis, jadi dia follow dengan ngirim DM. I see. Saya suka tulisan kamu, Ah, bagus gini. kayak tadi dipeluk santen tadi deh. Iya. Jadi kayak akhirnya tuh oke, ini seneng kenalan. Mungkin nggak nyampe sebulan kemudian diajak, Ketemuan. ini Achmi nih mau dibentuk oke. gitu. Iya, Kamu iya. bantuin juga. Jadi dia ngajak berbagai Beberapa orang. orang dari latar belakang yang berbeda-beda. Emang ada orang media, ada orang yang kayaknya orang agency. Oke. Ya sampai belum tentu semuanya tuh ngerti makanan, tapi menurut Oke. dia pasti lo tahu makanan mau dibawa kemana. Hmm. Dari situ tuh diajaknya, dan sebenarnya gue harus bilang Achmi itu membuka mata banget. Karena dulu sebelum Achmi gue suka masakan Indonesia, Oke. tapi tingkat apresiasinya nggak kayak sekarang. Oke. Dulu gue juga nggak bisa ke pasar tradisional, lihat becek dikit kayak Kayaknya aku mau nggak mencolot gitu. Karena kebiasaan dulu sama ibu ya di Jakarta bawanya ke supermarket. Ya. Iya kan, jadi ketika akhirnya pasar tradisional tuh sempat agak kayak ada perlawanan barrier gitu. sebenarnya, heeh. Nggak ada Tapi akhirnya gue mengalah karena ada Om William kan takut ya. Jadi jalan tuh udah gini terus, kenapa adek? Gak apa-apa Om. palsu. Tapi akhirnya sampai menemukan Keasikan nikmatnya di pasar pasar tradisional, tradisional. karena itu kan menurut gue lebih kayak gila tempat belajar ya di situ. Persis ya. Selain bahan, kita bersosialisasi dengan orang itu yang kayak bukan lagi menawar harga. Atau kita lihat sesuatu terus kita tanya, Appreciate Bu, banget. ini apa?
biasa masak apa. Terus kadang-kadang kita tanyanya sama penjual, pelanggan lain pada bantuin jelasin. Itu tuh menurut gue apa ya? Itu nggak terjadi di pasar modern dan iya, di supermarket. ya. Kita kalau ditanya supermarket tuh udah cuma mentok ini apa namanya sesuatu. Selesai. Diolahnya seperti apa jarang ada yang paham. Itu makanya ngerasa akhirnya sekarang kalau setiap keluar kota, zaman masih ngurusin band pun kan kabur ya pagi-pagi. Itu Nggak Ade pasar kemana? tradisional. Lagi di pasar gitu. Oke. Dan bener sih kalau pasar tradisional tadi kalau compare ke pasar modern ya, di situ emang semua apa ya nilai hidup ada di situ sih. Yes. Kayak misalnya tadi soal bahan iyalah. Kalau di pasar modern kan kita udah di situ ditempel harga. Kita nggak ngomong aja pulang udah selesai barang. Yes. Kalau di pasar tradisional kan lo harus ngobrol kan. Bu Harus ini banget. berapa? Ditimbang dulu harganya berapa dan Iya. sebagainya. Yang tadi gue cerita pengalaman yang ketulusan pedagang yang sama untuk mencari enak banget ya. Nanti kita Kesana ya? hajar habis ini. Godaan, Ketulusan pedagang yang sama, gue nanya sesuatu, oh di sebelah sana pada dia jual juga. Ya. Itu kan, gila nih pasar tradisional gue selalu merinding kalau ceritain. Setulus itu mereka berusaha, nggak ada kompetisi yang kelihatan bersaing sangat besar. Rezeki itu harus sama-sama kita dapat, kita bagi gitu. Dan disalurkan kan Yes. itu pasar tradisional yang Iya, sama yang tadi lo nyebut sih soal nggak serakah ya. Iya, itu yang kayaknya gue masih banyak menemukan di daerah. Dan bukan yang nggak ada di Jakarta, tapi sulit menemukan. Karena di sini akhirnya gue suka ngerasain kayak ketika lo ngelihat usaha si A laku, lo jadi harus punya juga. Dan harus lebih dari itu. Harus lebih dari itu. Semangatnya oke sih, Oke. tapi boleh nggak kita sekarang semua serba untuk cukup, bukan berlebih. Tapi kalau orang suka nanya sama gue, lo mau nggak mau berlebih? Takut norak gue. Kayaknya secukupnya itu jadi enak karena kita jadi bisa jangan selalu berlari, kita jalan. Jadi kita bisa lihat udah oke, kita perlu ngapain lagi. Lu nggak ke depan terus gitu loh, lihat yang samping nih udah sampai Iya, mana iya. gitu. Dengan pelan kan itu jadi bisa noleh kan? Iya. Kalau cepet lo noleh bisa nabrak. Iya, benar. Kesadaran itu lo muncul kapan deh? Karena kan untuk apalagi kita masih ya relatif muda ya untuk sesuatu yang membatasi lalu merasa cukup itu kayak lo nggak kecepetan di usia lo di sini atau lo dapat kesadaran itu kenapa? Dapetnya dari gini, kan gue ngekos ya Ngekos ya di Dharma Wangsa. di Dharma Wangsa. Ngekos tapi Dharma Wangsa lo. Iya, tapi itu kan supaya bisa memetakan kalau dengan mobilitas gue ini itu semua oke. selalu cepat dan Di daerah situ ya. sekitaran situ aja. Terus gue sempat pindah ke Cipete Cipete. karena oke. sebuah keadaan di mana kerjaan dekatnya Cipete, pindah. Kamarnya dari yang besar jadi Kecil. cuma setengahnya. I see. Sementara gue tuh punya koleksi buku 3 lemari. Wow. Yang dulu pelit dulu kalau misalnya ada orang mau pinjam gue nggak kasih, Nggak kasih. ntar lu lipat ininya nggak Ntar mau. sobek. Iya, jadi dulu tuh pelit banget. Oke. Pas mau pindah nggak bisa bawa tuh lemari Iya, buku. iya. 3 lemarinya seisi-isinya gue sumbangin. Oke. Adalah temen yang emang kerjanya ngirimin Ngumpulin, buku ke oke. daerah-daerah gitu. Ah. Rasanya seneng ketika yang tadinya kita keep buat diri Sense of sendiri. belonging yang tinggi. Ternyata lo lihat ada orang lain yang bisa senyum karena dapetin Benda sesuatu itu. yang bermanfaat gitu. Emang itu kan akhirnya satu enak, terus kedua gue jadi nggak punya apa-apa. Oh ternyata semakin nggak punya apa-apa, semakin hilang bebannya. Termasuk gue pernah jual mobil karena sebenarnya jual mobil tuh bukan ini ya. Karena waktu itu bensinnya mahal banget, parkirnya Sekarang mahal lebih-lebih. banget. Iya. Abis itu begitu selesai jual mobil kan mau nggak mau pakai sepeda yang punya Sekarang kan. deh. Ada yang keren itu. Ya terus jadi kayak ngerasa, gila ya ternyata semakin kita nggak punya apa-apa, bebannya tuh hilang. Jadi kayak dengan membiasakan itu, oh enak. Makanya gue pun bukan jarang aja belanja. Gue sering kali kayak dikasih ini, nggak usah deh gitu. Kemarin udah 2 kali dikasih sepeda kayak, Enggak deh. kasih. Cukup Maksudnya lo nggak gitu. mau kasih yang lain aja, karena gue nggak bisa sekali naik sepeda 2. Bener banget, kecuali akrobat loh. Yoi. Akrobatnya belum pernah gue liat. Ada sepeda 2 orang kan, 3 Iya. orang. Tapi kalau naik 2 sepeda Naik 2 nggak bisa. susah gitu. Tapi itu rasanya jadi ketika, kalau misalnya kita bisa sharing sama kita nggak serakah, rasanya tenang banget. Karena nggak iri. Nggak Mungkin iri. tepatnya itu ya, jadi hilang rasa iri. Lo kalau ada orang karirnya bagus, ada orang punya pemasukan yang besar, kita lebih ikutan seneng daripada iri, gue harus ada juga gitu. Itu bisa gitu karena kita udah ngerasa ya cukup aja. Ternyata cukup itu enak. Dulu sih gue nggak tiba-tiba kayak gini. Kalau dulu juga kayak
ih kayak gitu gue juga bisa. Oke. Biasa. Tapi momen itu sekarang malah lebih menenangkan ya untuk Jauh lebih tenang. segala hal yang lo lakukan gitu. Asik ya ini kayak lagi apa nih? Sambil bau-bau ini lagi. Nah, tadi kan penyebabnya kan iri atau sebenarnya keinginan sebenarnya kan yang membuat orang ingin merasa punya dan memiliki sesuatu lebih besar lagi. Iri itu kan karena ingin. Iya benar. Iya kan? Kalau gue juga sampai gini. Coba kita memanusiakan manusia, artinya gini, orang yang hebat memang oke, tapi orang yang tidak punya prestasi apa-apa juga nggak ada masalah. Jadi lu tidak akan pernah meninggikan seseorang atau merendahkan seseorang karena basically sama aja. Gue rasa iri itu sering kali karena gitu, lu membeda-bedakan orang sih. Jadi lu nggak mau kayak si yang dianggap di bawah, lu selalu pengen yang jadi di kayak yang di atas. Terus Padahal jadi yang atas atau bawah itu kan iya, relatif nanti lu juga. putar-putar. Kita juga kadang di sini, kadang stagnan. Tapi kalau misalnya lo bisa memanusiakan manusia, otomatis semua orang biasa aja. Dan keinginan lo tadi untuk cukup dan melambat dengan sepeda terwadahi dong? Oh sangat. Gue itu naik sepeda, terutama belakangan ini kayak sejak lebih tenang ya. Oke. Gue punya banyak temen di jalan. Ah, Temen yang gue gak pernah tahu namanya siapa. ketemu begitu aja? Ketemu gitu aja kan jadi ngobrol. Kadang-kadang kayak berhenti, say hi. Mungkin gue agak norak karena di Jakarta cukup sulit kayak Ketemu begitu. pesepeda. Kadang-kadang pesepeda, kadang-kadang kayak petugas kebersihan, kadang-kadang ada tukang kebun, apa namanya, dinas pertamanan. Dinas Pertamanan. Berhenti aja kayak ngobrol gitu. Karena kalau di misalnya kita pulang ke Solo atau apa, ngobrol tuh normal ya. Di Jakarta kita bisa senyum, tapi nggak semua orang akan membalas. Oke. Dan gue pernah bercerita soal ini ke teman yang teman ini bilang gini, gue sih aneh sih kalau ada orang tiba-tiba senyum sama gue. Oh oke, kamu anak Jakarta. Kak, mungkin dia stres sampai dia udah nggak menerima Nggak lagi bisa sesuatu yang ketulusan itu sebenarnya ya. sangat ringan gitu. Ringan, nggak ada maksud apa-apa kok, senyum-senyum aja cuma kayak halo pagi. Say hi dan lu bisa ngobrol sebentar gitu. Gue akhirnya sama orang-orang yang gue temu di jalan ini, Bisa ketemu itu. gue seneng kalau ketemu lagi si bapak, ketemu lagi si ibu. Gue nggak tahu namanya, tapi misalnya si salah satu petugas dinas kebersihan tuh ada suka ngasih gue sarapan yang dia bawa dari rumah. Serius? Happy nggak? Happy banget lah. Yes, itu menurut gue nggak ternilai. Iya. Itu plaster dan dia dari ketulusannya pasti dia Iya, memberi. ini saya bikin nih, istrinya bikin atau gimana dibawain ketan unti. Ah, oke. Kayak pembicaraan yang sesaat yang kita sampai sekarang nggak tahu namanya siapa, tapi masih bisa lo ngasih sesuatu. Berkontak gitu ya, relasi. Itu menyenangkan. Dan itu ditemukan karena lo bersepeda. Yes. Dan lo ada pengalaman bersepeda jarak jauh kan? Pasti ada sesuatu yang Lumayan. Lalu cukup aktif juga kan untuk kayak apa ya, campaign untuk bersepeda gitu. Ya gue nggak pengen jadi yang kayak semua orang harus jual mobil sih. Tapi misalnya di antaranya sempat bepergian dengan bersepeda, why not? Karena satu murah, cenderung gratis ya. Persis, kalau sepeda Cenderung jadi gratis. ya. Terus kayak paling kesulitannya kalau gue kadang-kadang misalnya harus meeting sama orang, nyampe-nyampe gobios. Tapi kalau misalnya gue cuma harus ke kitchen, pasti gue nggak masalah tuh. Oh iya. Ya udah, sepedahan aja, keringat-keringat juga nggak ada yang peduli gitu kan. Tapi ya kalau sama orang-orang kenapa gue mengajak sesekali bersepeda? Karena ya itu selain lebih tenang, lebih menyenangkan. Gue kadang sering kok ini kayak di mobil kayak, sorry nih duluan ya. Itu kayak menyenangkan sih kalau naik sepeda kita bisa melaju sementara yang bawa mobil atau kendaraan bermotor Agak pada rasa menang berhenti. banyak ya. Nah, soalnya kadang-kadang juga pas lagi terpaksa harus misalnya naik taksi gitu. Terus kan kalau kita di taksi otomatis kalau nggak ngobrol sama supirnya sambil ngerjain sesuatu, pas tengok ya masih di sini, senewan gitu kayak. bener, kalau Gue sepeda. paling takut terlambat soalnya. Ah, sih. Kayak nggak ada tuh kamus hidup gue terlambat. 1 menit terlambat adalah terlambat gitu. Untung gue tadi nggak telat ya. Dan gue sepakat resep. dengan lo, nggak. Gue juga nggak suka terlambat. Iya, makanya begitu naik mobil suka deg-degannya gini. Persis, sekarang nggak bisa kita kontrol. Iya, Naik mobil tuh jauh nggak bisa kita kontrol dibanding naik sepeda. betul. Naik sepeda kalau waktu jarak, ini paling Langsung kebayang setengah jam. sekian. Iya. Oh, oke, itu bagian dari cara kita menaklukkan waktu kayaknya. Iya, benar. Kelihatannya lambat tapi malah lebih tepat ya. Yes. Cepat mungkin nggak, tapi lebih tepat. karena Lebih tepat, ngukurnya. betul. Setuju. Ngukurnya. Itu modal lo juga selalu bawa ini ya? Kepet. Oh Kipas. iya, kalau itu karena di Jakarta, jadi Berapa agak ada? madam gitu, gitu ya kan. Mana kepetnya tadi? Gue pengen lihat Itu si tuh ada Ade pakai tadi. di samping tas. Keren banget tadi. Tet.
Itu kayaknya senjata. Ambil aja, carilah di mana lah itu. Bongkar. Nggak ada rahasia di tas gue. Yang pertama gue lihat dan ingin gue tanya soal kepet tadi. Yes. Nah ini dia nih. Jarang gue lihat orang. Kan gini bisa gaya, set. Wes. Sok nyonya, tapi emang gila. Ini menurut gue sebuah apa ya? Teknologi tepat guna dan gue lebih suka daripada sempat pakai yang listrik. Asih yang ribet, kadang-kadang panas. Oke. Jadi kayak terus berisik. Sama ternyata ini lebih anggun aja, kayak kece. Pasti. Jadi kalau dari daerah, terutama di Indonesia, gila nih keluar juga. dari yang paling murah sampai yang paling mahal, yang paling biasa, ada yang dari karton, kayak bagus banget. Waktu pas lagi syuting di Sumatera Barat tuh gue nemu gede, terus kertas tebel. Jadi pas lagi di brek gitu kayak bunyi. Hello. Dan ininya anginnya pasti kencang banget. Langsung bisa nyipasin semua orang. Ya Sumatera Barat yang sama Om Bill juga? Iya. Yang bikin rendang sama Gordon Ramsay itu? Betul. Nah, itu cerita gimana lo bisa terlibat itu selain yang karena Atsmi tadi ya? Jadi nih menarik banget. Om William tuh sebenarnya udah masukin gue jadi fixer. Pokoknya nanti rombongan gue ada ini lo bantuin untuk ngecekin semua lokasi. Oke Om. Nah pas lagi di Bali ada orang kontak gue. Jadi orang dari New Zealand, dia itu yang mengurus semua keperluan syutingnya. Terus dia yang kayak wah dari New Zealand ke India, kenapa nggak mampir Indonesia? Disitulah mereka kontak Om William Wongso kan. Tapi si orang ini juga pernah kenal gue. Dia bilang gini, Adek kayaknya gue mau coba ajuin lo untuk ke timnya mereka. Lo bisa ya interview sama mereka. Jadi ini semacam kayak screening dan casting lah gitu. Jadi pas lagi di Bali lagi online gitu kan. Cuma ditanyain segala macam tentang masakan Indonesia. Ditanyain tentang Om William Wongso. Do you know William Wongso? Ya. Terus ini ngobrol kayak biasa aja sama manajemennya si Gordon Ramsay sama orang Net Geo. Udah aman kan gitu. Terus mereka nggak ngabarin apapun. Om William panik dia. Adek, kamu udah tahu? Ternyata nama kamu udah masuk. Jadi dia juga kaget bahwa orang dia bersamaan dimasukkan, padahal nggak saling komunikasi kalian. Iya. Ya gue karena nggak, masa gue pamer-pamer Om aku di ini. Ternyata ketemu, jadi yang nice. Sekarang kita beneran kerja bareng. Ya punya role masing-masing lah gitu. Kayak itu apa ya? Pengalaman ya, gue nggak pernah kerja sama tim produksi yang sebegitu efisien dan efektif. Kayak nggak kelihatan, nggak ada skrip. Kamera nggak ada kabel. Really? Iya. Jadi kita tuh nggak ngerasa, sampai sempat ada momen di mana gue nanya gini sama Gordon. Ini kita udah mulai belum sih? Terus iya anytime lo ngomong. Jadi kenapa Ngalir jadi gitu ya, itu? Karena ngobrol normal aja gitu. Dan seru sih karena untungnya ya. Jadi kan ini tau nggak? Gue tuh nggak tahu Gordon Ramsay itu acara kayak apa. Si pernah nonton. Jadi gue nggak tahu bahwa dia tuh aslinya galak. Untungnya kan di situ galak memang kalau di series-seriesnya. Di series kan lo nggak pernah lihat. Gue nggak lihat. Jadinya ya udah sih normal aja kayak temen dan lucu gitu. Ya udah terus ya sepanjang syuting jadinya lebih kayak ini sih. Gue senang karena bisa mempertontonkan apa yang Indonesia punya. Yang kebetulan waktu itu juga gue banyak nggak tahu. Karena kalau di Sumatera Barat bisa ke Padang doang, Bukit Tinggi lah. Ini kan tiba-tiba. Kita juga nggak. Gue kan nganter dia yang ngelihat si Pacu Jawi yang kayak sapi, karapan sapi itu. Gue orang Indonesia dan nggak tahu. Jadi sebenarnya gue sambil kayak momen pertama juga. Iya kayak keren banget ada budaya ini. Yang terus akhirnya Pacu bisa Jawi. Pamer. Kan ceritanya gue pamer kan. Pamer ke dunia tapi lewat Gordon. Persis ini yang terjadi di G20 kan. Selama sepanjang tahun apa yang dilakukan Indonesia juga Om William dan juga Ade kan dengan makanan itu kan show menunjukkan bahwa kita atau Indonesia punya sesuatu yang lo harus lihat nih. Itu gue belajar banyak juga dari Om William sih. Maksudnya kalau misalnya gue yakin gue nih suruh bikin, pasti gue mau pamer Indonesia punya apa aja, bener. Tapi karena beliau punya pengalaman mengurus acara-acara presidensi, tidak semudah itu. Kayak kenapa ada makanan jenis tertentu, kenapa ada rasa tertentu, bahan, apa yang lo nggak boleh keluarin, itu kan dia tahu. Kalau gue misalnya gue bahkan ngajak teman-teman chef yang lain, gue yakin kita nggak langsung paham tentang itu. Kita mungkin kasih sesuatu yang tampilannya paling cantik, rasanya yang paling, kita harus kasih yang paling eksotik. Tapi ada aturan-aturan yang ternyata nggak semudah itu, nggak sesederhana itu. Dan dengan komunikasi dengan Om Will jadi lebih paham ya soal bagaimana
serving VIP, VVIP bahkan kan itu. Iya. Tapi role waktu di G20 apa? Jadi sebenarnya tadinya Om William Wongso itu ngejak gue untuk kayak, nih lo gue kasih kesempatan untuk belajar lagi. Karena dari awal kan pas misalnya Om William meeting sama Setnek gitu-gitu, gue diajak ikut jadi tukang nguping. Oke. Atau lo, karena kan lo pendengar yang baik kan, sering Iya. bikin story. Dari itu mungkin lo, ini notulen ini. Jadi lebih kayak pas, si tukang nguping ini, gue ternyata kalau milih piring tuh begini ya. Menentukan makanan tuh gitu. Terus gue suka tanya, kenapa rendang Om? Kenapa supnya harus sup arsik? Itu Om semua punya penjelasannya. Terus jadi pas hari G20 itu cerita nanti lo datang lo lihat aja flow-nya tuh seperti apa. Karena ini kan kesempatan besar gitu. Iya. Bukan lagi acara memegang RI1 tapi bersama geng ya. Jadi kayak oke, ternyata pas hari H-nya sebelum hari H kan juga si Om William berhalangan untuk ikutan di tempat kan. Jadi ada diambil alih lah gitu. Oke. Tapi kayak oke, kalau gitu gue mendingan bukan cuma nonton, aku bisa Ikut bantu terlibat. apa. Oke. Iya gitu. Jadi kita memang ada di kitchen sama beberapa timnya Om William untuk kayak oke, ini kita mengatur, kita belajar bahwa ternyata VVIP punya dietary restriction yang Ketat cukup ya. ketat, beragam, bikin pusing. Sama kalau misalnya si Presiden A dan Nyonya nggak datang, itu Oke. bukan kosong, Oh, tetap harus diservis. digeser. Oh, Yang adalah oke. kita jadi kayak ini nggak boleh salah antar. Mhm. Karena kalau misalnya salah antar, Jadi makanan beda. yang enggak. Oke. itu lumayan kayak wah deg-degan, seru gitu. Tapi ya belajar banyak kan. Lagi-lagi itu nggak pernah mungkin kejadian lagi seumur hidup. Atau kalaupun mungkin kejadian tidak sebesar ini, momen yang berbeda lagi. Jadi gue belajar banyak sih dari si Om sih. Kayak gue bolak-balik yang kayak makasih ya gitu. Seneng banget. Kayak dicemplungin gitu ya, Iya, untuk dapat kayak pengalaman langsung. dicemplungin sama Om William dan keadaan. I see, ya. Kalau orang-orang pada ininya, enak dong lo ketemu presiden-presiden. Satu Pak, saya di kitchen, nggak tahu Nggak bakal apa-apa. ketemu. Tapi lebih kayak punya rasa tanggung jawab untuk menyampaikan yang sesuai, makanannya bagus semua gitu. Dan untungnya pas, kan akhirnya kita keluar setelah presiden-presiden bubaran nih. Baru Tapi orang-orang VIP masih ada kan? Itu ketemu mereka yang kayak, makanannya Presiden. enak gitu. Oke. Biarpun yang masak bukan gue, ikutan happy. Ikut pasti lah. Iya, rasanya kayak yang thank you loh, seneng banget gitu. Jadi ya ini sesuatu yang menurut gue memorable yang kayak pengen ditaruh. Aku akhirnya bisa ini gitu. Dan nggak pernah dicita-citakan. Jadi Udah muncul ceritanya aja ya? rezeki kan. Rezeki nggak pernah salah alamat. Iya. Karena yang ngirim lebih jago dari PT Pos katanya. Jadi Kembali ke merinding. soal yang tadi yang lo kan rumitnya soal dietary dan sebagainya itu. Ada yang paling rumit nggak dari kepala negara yang kemarin G20 itu? Ada ibu negara, gue lupa dari Timur Tengah. Itu 2 halaman. Sebenarnya dietary. I see, jadi dua halaman. dari Turki, ibu negara Turki yang gue ingat karena yang paling panjang. Sebenarnya mungkin karena dia punya health concern sama concern terhadap lingkungan dan lain-lain. Misalnya non GMO ini, Oke. unsaturated fat from bla 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 Waduh, gitu waduh, kayak. Oke, banyak banget. Dan kadang-kadang sebenarnya menegangkannya ini semua keterangannya kita dapat last minute. Jadi bahannya juga harus disegerakan tuh. Disegerakan. Terus jadi kita tuh di kitchen-kitchennya kan juga pop up ya. GWK kan nggak punya Nggak ada. ini. Jadi Ya, lo buat harus buat dicetak satu-satu yang si ibu ini nggak boleh apa. Si Oke. ibu ini mau apa gitu. Oke. Jadi lumayan belajarnya adalah si Om sudah mendesain makanan ini pada dasarnya udah punya protein 2 macam. Punya sayuran ini, punya carbs ini. Nanti kalau misalnya ternyata dia nggak bisa ini ya udah ini take out. Kadang-kadang kalau bahan oke, terus tiba-tiba ada yang dairy ini. Wah, tadi wortel kan nggak ada dairy, tapi di glaze pakai butter. Aduh. Oke, take out lagi gitu. Hal-hal ini menurut gue pengalaman yang pasti jadi berharga buat even semua teman-teman chef, teman-teman chef yang menurut gue udah punya nama semua yang Iya, kemarin ada di ikutan. situ ya. Tapi lo pasti juga belajar banyak kan dari event itu, Dari makanan ya. dari makanan bener. Lalu untuk menyatukan kan itu beberapa chef ya. Itu orkestrasinya di Om Will atau Ade ikut berperan untuk membagi tugas. Jadi Om Williamnya kan udah nggak ada nih karena dia di hotel terus nggak boleh kemana-mana ya gitu. Terus waktu itu Mas Wisnu Tama manggil chef
Arnold. Oke. Jadi dia yang conduct, tapi dia minta bantuan ada beberapa teman chef. Ada Ray dari Locavor, Maxi Locavor, terus chef Mandif, terus semua lah. Terus belum lagi memang pada dasarnya ini kan dikerjakan oleh catering, M&M Catering. Itu kita tuh untungnya kayaknya Mbak Erna, asistennya Om, itu udah bilang, lo tinggalin ego. This is not about you, not about you, not about That's a Om whole William. Indonesia. Ini kita semua kerja buat negara. I see. Make them proud, make Bapak Pak Jokowi bangga bahwa nggak ada yang salah di acara ini. Itu buat gue kece karena biasanya kita sok-sok bilang, oh enggak kok nggak ada ego, tapi pasti pengen menampilkan bahwa ini gue ada ini sentuhan. gue. Kalau ini kan chef-chef ini ngikutin resep yang udah ada, yang didesain oleh Om William, yang Kita dimasak ikutin. oleh M&M. Kita basically cuma plating, make sure keluarnya bener. Ini kan mungkin on daily basis di restoran masing-masing mereka udah nggak melakukan itu lagi. Oke, ya. Jadi oke ya, kayak mulai dari bawah terus bener ya, cuma bantuin negara. Dan endingnya bagus kan, habis itu Bagus. semua memberi apresiasi, nggak hanya soal acara G20-nya, tapi ending dinnernya itu kan, Iya. yang membuat orang ngerasa, wow, proper banget untuk sebuah event. Karena gue bandingin waktu G20 gue ke Italia yang tahun sebelumnya. Oh oke, kayak Itu apa tuh? sorry tuh saya kayak event kabupaten, bukan kabupaten jelek ya, tapi memang nggak disiapin secara Nggak grande, gala gitu. ya mungkin ya karena situasi pandemi ya waktu itu. Tapi Oke. memang suasananya pun nggak ada. Kalau di kita kan kayak 17-an Meriah ya, tuh semuanya ada logo dan sebagainya. Dan di banyak negara gue baca atau gue nonton di beberapa liputan G20 itu mereka lihat wah Indonesia boleh nih bikin sesuatu yang jadi PR sebenarnya India berikutnya. Iya. Karena dia akan jadi presidensi Mau kirim berikutnya tim kan. dari Indonesia gitu. Lo mau apply ya? Mau nonton sih gue, pengen lihat karena menurut gue India juga punya budaya yang menarik kan. Dan dia masih juga ingin menunjukkan juga kan kepada dunia. Makan juga nggak kalah-kalah ya. Yoi. Meskipun banyak dosanya. dosa. India tuh. Gila iya. Karena masih kayak kok ada dosanya? Iya. Kamu jangan marah-marah dulu gitu. Lihat dulu tuh dosa apaan. Oke. Tadi yang sama Gordon Ramsay kan tugasnya fixer juga ya? Oh enggak, akhirnya memang jadi guide. Oh jadi guide? Dibebas tugaskan dari termasuk lo Om. nyetir Landy itu ya? Iya. Tahu nggak sih ceritanya itu pakai Enggak. di tes dulu. Jadi Oke. mereka cuma nanya, ada bisa nyetir? Bisa. Oke. Ternyata dari timnya Gordon Ramsay itu ada tim kayak security. Terus yang dia juga selain security ada safety. I see. Security dua-duanya ikut dia beda terus, ya? of course. Yang safety dia itu memastikan bahwa Kendaraan. nanti apa yang dilakukan oleh Gordon itu aman. safe. Oke. Kayak Pacu Jawi, orangnya ngetes dulu ini lari kayak gimana, kemungkinan yang terjadi apa. Makanya dia harus jadi pakai helm. Oke. Gordon ini tadi nggak mau pakai helm, terus kita bohongin, kita bilang nggak, lo Ini harus nggak pakai. dikasih sama orang-orang daerah gitu. Terus termasuk yang Landy, datang nih Landy-nya. Itu sama si tim safety, oke lo nyetir dulu. Nyobain. Terus gini ya, gue memang bisa nyetir. Gue suka banget nyetir mobil Oke, tua. Oke. Tapi disuruh di jalan yang kecil, yang tanah-tanah lumpur, yang kanannya jurang. Tahu. Terus kiri ada rumah orang desa, lu putar balik di sini. Lu mau nangis nggak? Sambil gini dalam hati. Dites itu. Jangan-jangan gue nggak jadi nih. Jangan-jangan gue di cancel last minute. Untungnya bisa. Bisa. Tapi pas akhirnya kejadian syuting, itu di jalan aspal biasa. Kalau dihadirkan di situasi yang paling rumit untuk menguji bisa nggak di tempat yang lebih Yang tempat yang nggak baik? apa-apa gitu, kayak gila ya. Itu nyetir Landy pertama atau sebelumnya pernah? Landy sebelumnya pernah, Oke. tapi nggak di jalan kecil suruh putar balik sih. Oke. Tapi lolos lah ujian ya. Lolos, kayak aku tetap ya boleh ya nyetirin gitu. Itu gambar paling ikonik sih yang gue lihat dari lo selain soal masak dan sebagainya. Iya, Anjir cewek nyetirin Gordon Ramsay pakai Iya. Landy lagi Uh-uh. di jalan yang ya rural kayak gitu kan. Yes, bener. Gitu. Nah, lo kan banyak hal yang kayaknya crossing dari sesuatu yang bukan tipikal perempuan gitu ya. Kecuali masak ya. Musiknya pun lo milih kan musik semi punk, semi keras gitu ya. Iya, jadi road manager lagi. Ya, road manager lagi. Dijelasin road manager itu apa sih tugas-tugasnya? Road manager itu lebih memastikan masalah logistik kayak transport, akomodasi, nanti anak-anak jadwalnya seperti apa, itu gue semua. Dalam sebuah konser atau sebuah Dalam sebuah festival? konser. Oke. Jadi biasanya pastor kayak gitu, dulunya sebelum ada stage manager, gue pun akan melihat itu si riders, oh perlu alat ini. Lo bisa Oke. mengadakan nggak? Kalau nggak ada tuh, apa yang gue ganti, apa yang gue bawa itu termasuk Jadi road salah manager satu. tuh kayak a whole
kegiatan tuh lo yang memastikan semua? Pada dasarnya iya, tapi kalau bisnis tawar-tawaran duitnya ada manajer. Oh ada. Nah, biasa, gue kan kurang suka duit ya. Jadi kayak Kurang suka duit, yakin? suka tapi nggak ngejalan sih. Oke. Kembali ke itu sih. Jadinya akhirnya lebih yang kayak ngurusin nanti misalnya tur Jumat Sabtu Minggu ada 3 misalnya, kotanya beda-beda. Gue harus sudah nentuin tuh. Dari sini harus sudah kelar jam segini, karena Untuk nanti bisa kita langsung jalan. kabur ke airport jam sekian, jam Oke. sekian. Itu tuh kerjaan yang, tapi emang gue suka banget road manager. Daripada manajemen sebagai manajer yang Aktif. tawar-tawaran gitu ya. Menurut gue lebih seru kayak ketemu orang lapangan, terus ngelihat produksi sebuah konser gitu. Gimana caranya nanti soundnya, selain soundnya bagus, lightingnya tuh nanti yang ngebawa sesuatu. suasana gitu. Itu buat gue kayak suka banget. Itu termasuk lo yang memastikan? Sebenarnya kan gue memastikan semua beres. Oke. Kalau yang pengennya apa tuh pengennya si artis, pengen si anak bandnya kayak kita pakai si ini aja. Karena gue pengen Musiknya atau suaranya suasananya begini. kayak apa. Nanti diputerin visual yang seperti apa. Itu gue make sure apa yang mereka pengen kejadian. Oke. Tapi dengan jadi road manager dan dengan keruwetan kayak itu kan resikonya gede banget kan? Kayaknya Lo gue suka manage resiko deh. Kayaknya Iya. gue tergila-gila sama resiko deh. Karena sesuatu yang terlalu tenang kayak nggak seru Biasa nih, banget gitu ya. boring gitu. Pernah kejadian uncontrol gitu. Jadi lo sudah menyiapkan sesuatu dan kayaknya oke semua, ternyata wah, Ada. ada. Apa itu? Sama dulu waktu bareng bandnya masih Superman is Dead, Oke. manggung di Medan, Medan. itu kejadian dimana rusuh karena ternyata mereka menyebarkan isu terhadap band ini. Oke. Karena bandnya baru masuk major label waktu itu, dianggap sebagai pengkhianat punk lah gitu kan. Masih baru banget. Nah itu pas lagi manggung, itu udah ada orang naik ke atas barricade, buka celana, Oke. masturbasi depan gua. Untuk menunjukkan pokoknya gue marah. disrespect ini semua gitu. Terus bahkan mereka ngelemparin pakai air got, dimasukin di dalam kantong gitu. Dilempar. Dan kalau gue kan gini, oke, cut aja udah. Tapi anak-anak bandnya masih mau main. Jadi gue cuma make sure, oke, begitu lo pulang, gue masih beresin alat, masih apa semuanya. Ini kan di luar Rencana. ekspektasi. Tapi sebenarnya begitu selesai tuh kita ketawa-ketawa karena kayak seru ya, tadi ya seru ya gitu. Mungkin karena selamat ya semuanya. Oke. Kalau ada Cuma yang nggak kalau ada selamat masalah. mungkin beda. Tapi kejadian bahwa kita dilemparin atau apa, itu ada adrenalin memang ya. Jadi kayak shit. Uncontrol tapi kayaknya seru nih Iya, kalau seru-seru. diikutin. Tapi emang kita baru ketawanya setelah udah nyampe hotel sih. Waktu Pas lagi di ada situ tuh kejadian, nggak kayak satu, gue benci banget sama yang melakukan itu depan gue. Terus kayak lumayan takut alat-alat selamat nggak? Iya, Karena waktu itu masih awal karir. Itu nabung banget, kayak bisa punya ampli itu kan nabung banget, jadi ngerasain yang hey. Kalau hancur gimana? Iya gitu. Itu awal-awal Superman is Dead masuk major label. Yes, awal banget. Dia apa ya, Sony atau apa? Sony. Iya, Sony Mungkin tahun 2001 kali. Tapi emang di komunitas punk itu sensitif banget ya soal-soal itu ya. Ya biasanya Menjadi kan mainstream, ada menjadi- beberapa aliran musik yang merasa bahwa ketika mereka anti kemapanan ya. Jadi kalau ngambil jalur ini, kalau ngambil jalur itu gitu. Sementara gue waktu itu ngerasanya kayak satu tuh pilihan anak-anak bandnya. Ya. Kalau gue sih bekerja aja dari urusan produksi gitu. Tapi ya pengalaman lagi-lagi. Iya. Ya road manager, terus lo kemudian apa istilahnya berhenti di situ atau masih sampai sekarang? Jadi gue dari SID tuh sempat jadi pegang Seringai. Jadi SID 9 tahunan, Seringai sekitar 8 tahun. Seringai itu ngajak gue dengan janjinya gini, nanti lo bisa jalan-jalan keliling daerah kulineran. Oke, aku mau. Sesuai dengan Ya, minat, langsung murahan, langsung kayak oke, aku mau. gue mau kulineran. Ya, tapi akhirnya udah selesai urusan musik. Sekarang jadi kalau datang ke konser tuh berusaha banget cuma jadi penikmat. Biarpun gatalnya masih ada kayak Oh iya, ini kok kayak nggak balance nih gitu. Aduh ini kok gini kayak gitu. Ya Terus kayak, sudah lah, gitu. Udahlah, lo cuma nonton, bayar, Oke. udah diem gitu. Tapi ya itu memang ternyata kalau musik buat gue itu adalah pekerjaan. I love music karena bapak gue juga musisi gitu. Tapi memang passion ya makanan. Oke. Yang nggak pengen berhenti untuk belajar tentang makanan. Musik pekerjaan, makanan dan masak itu passion. Kalau sepeda? Kalau sepeda itu sebuah keadaan yang akhirnya jadi cinta. I see. Ya kan keadaan kan tadinya kan mau bokeh ya. Oke. Bokeh terus ya udahlah naik sepeda. Jadi akhirnya menikmati ya karena along the way kita ketemu banyak orang itu dan berinteraksi yang nggak nyangka lagi lo bisa kayak gini. Karena memang akhirnya gue bilang sama orang-orang apa bedanya dengan naik mobil. Ketika kita naik mobil aiming kita cuma lurus nyampe cepet nggak kena macet.
ketika kita naik sepeda, Bisa tolak-tolak. event itu kayak gitu. Jadi pengalamannya beda. Gue nggak pernah against mobil, tapi rasanya jauh gila nih. Gue lebih mudah bersyukur setelah bersepeda. Iya. Dan lebih mudah senyum sih kalau sepeda. Iya, Lo nggak pernah sedih lah naik sepeda. Iya, kalau sedih naik sepeda. Iya benar. Jadi ketika lo sedih naik sepeda hilang sedih. Iya. Atau setidaknya ada fase di mana lo bisa meredakan kesedihan menjadi lebih normal, Iya, netral betul. lah, lebih netral. Soalnya kalau lagi sedih terus sedih gitu mau naik mobil aja, shit, Tambah macet. sedih. Jadi kesel. tambah emosi malah Iya. kan. Kalau naik sepeda ya udah ketemu orang yang senyumin kita, itu punya itu ya. Musik, makanan, dan sepeda. Apa yang belum lo wujudkan atau ingin lo wujudkan di 3 hal itu? Ngerinya ya, tadi kita bicara soal kecukupan, jangan-jangan gue tuh nggak pernah punya cita-cita. Cuma along the way jalan ketemu ini seru, yuk cobain, yuk lakuin gitu. Tapi nggak pernah ada yang, oh gue Pengen harus bisa bang, nggak ada harus sih. Kalau kejadiannya kejadian, kalau nggak ya udah. Apa yang membuat lo merasa nggak ada harus itu? Itu kan kayak kesadaran, apa ya gue nyebut, kesadaran spiritual ya, orang nggak mau terdera dengan keinginan kan, nggak harus kan itu keinginan Iya, kan sebenarnya. harus itu keinginan. Mungkin ya karena tadi ngerasain setelah nggak punya apa-apa, semua beriringan. nggak punya keinginan. Jadi ketika datang sesuatu itu berkah rasanya. Oke. Bukan karena ngejar terus nggak dapet terus ngerasa kecewa. Kalau ini nggak pernah ngejar apa-apa kok, tiba-tiba Tinggal lo dikasih datang, ini. ya udah, Gitu. syukur aja jadinya Iya. kan. Bisa nyampe Bali naik sepeda, bisa dapat kesempatan syuting sama Gordon Ramsay, bisa dikasih sama si Om G20. Itu setiap itu kayak kasih. Thank you, gitu. Nggak Lo disebut nggak ngeset itu sebagai sebuah keinginan. karena datang. begitu lo nggak ngeset, dapat itu seneng banget kan. Oke. Lo tiba-tiba datang tadi ngasih gue, ada kaos kaki nih misalnya gitu, kan nggak minta. Jadi pas datang, seneng banget. Dikasih sarapan sama orang di jalan, gila seneng banget. Oke. Kalau kita berharap di jalan nanti ada yang ngasih sarapan, kasihan takutnya berbulan-bulan nggak dapet. Kalau nggak minta dapet, Ya. gila tuh yang thank you. Selalu Ini thank you-nya. Yang lebih jago dari PT Pos tadi ya. Iya. Jadi memanage ekspektasi itu penting untuk membuat hidup lebih tenang, lebih ngerasa penuh syukur gitu ya. Iya. Ya mudah-mudahan ini nggak salah ya. Karena gue kadang-kadang masih suka bertanya, kalau gue nggak ada keinginan gini nggak apa-apa nggak sih? Kalau menularkan ini takutnya orang-orang bilang kayak, ih jangan kayak gitu. Jadi nggak punya motivasi kayak. Menjadi cukup itu emang sekarang challenging banget sih. Iya. Jadi kan orang nggak pernah bisa ngukur ini cukup atau enggak. Ukuran cukup kan juga orang beda-beda. Iya, betul. Tapi secara dasar kan ya lo, misalnya ya bangun dengan badan sehat, makanan tersedia tidak berlebih, itu kan sebenarnya kecukupan yang bisa disyukuri sebenarnya. Yes. Dan itu banyak di daerah, di desa, dan gue kembali ke pasar tradisional itu. Itu ketemu semua. Gue punya pengalaman gini. Nih ibu mertua gue tuh punya warung. Dia buka bisa aja jam 8 atau jam 7. Tapi dia nggak mau, bukanya jam 9. Karena apa? Jam 7 ada orang jualan di depan. Dia pengen dapat rezeki juga. Serius? Iya. Gue cerita merinding. Dan jam 4 dia harus tutup. Kenapa? Karena angkringan di depan udah mulai buka. Kalau kita memaksakan diri sampai selesai, misalnya dari pagi sampai malam, Iya. bisa jadi juga malah nggak dapat apa-apa juga kan. Iya. Gue selalu merinding kalau cerita gini. Itu gue temuin sering di Tapi, pasar. ya, dengernya aja buat gue soothing gitu. Jadi Oke. menyenangkan kalau lo tahu bagaimana itu kan berarti kan beliau berbagi. Iya. Dan rasa cukupnya tahu di mana batasnya Iya. kan. Dan sebenarnya hubungan antar manusianya juga jadi sehat Persis. karena nggak ada persaingannya sehat. Enggak atau lah lo gua atau gua nih. Iya. Enggak, dia memberi ruang Ada yang sama. gantian ya. Nanti jam segini lo ya. Nanti kalau udah gue ya. Itu kan bagus karena ya menurut gue jadi cintanya tetap ada ke sesama, bukan yang Iya. kayak harus gue lebih bagus. Atau bahkan tau kan ada orang-orang yang kirim-kiriman apa namanya guna-guna Guna. gitu supaya dia yang semua nggak ada yang lihat warung lo datangnya ke Oke. tempat gue. Itu kan kayak kalau kayak gitu sih kok jahat sih. Jadi gue masuk akal kenapa kalau kemudian seneng ke pasar tradisional, karena perasaan cukup, perasaan tulus, Iya. seadanya, tanpa ekspektasi di pasar dapat semua. Gitu. Yes, Apalagi yang pasarnya masih sangat tradisional ya. betul. Kayak tadi cerita, kenapa dia, lo kok ibu kenapa sih tutup jam 2? Gitu. Kan bisa kerja sampai jam 5. Untuk apa gitu deh. Kadang mereka gitu. Saya harus ini ngurus kebun atau ketemu suami dan sebagainya, mereka lebih
membagi waktu untuk hal yang sifatnya lebih bernilai juga di luar hari cari uang Iya. kan. Nih, ini juga kejadian kalau di pasar tradisional. Seringkali kita anak Jakarta, karena memang Jakarta itu kan mahal ya. Memang daerah yang bukan daerah yang murah, Jakarta yang mahal. Mahal ya. Terus mahal. orangnya gini, Dan keras. yoi keras banget. Misalnya ibu ini jualan makanan kok harganya segini. Teman-teman yang dari ibu kota bisa nanya, kok murah? Emang nggak cari untung? Untung. Gue lihat jangan-jangan mereka tuh memang yang penting udah mencukupi kesehariannya. Kalau mungkin nanti tiba-tiba mau naik haji atau umroh, agak lebih rajin aja nabung. Bukannya jadi ditinggiin untuk membiayai umrohnya. Jadi kelihatannya ini menurut gue ya, ngeliatnya soalnya kayak kok seadanya aja. Jadi usaha, tapi sisanya adalah pasrah. Ya, Kalau yang, kalau misalnya pasrah doang, maksudnya nggak ngapa-ngapain ya, tetap Iya, salah nggak dong. apa-apa, Lo jadi iya. nggak hidup dong gitu. Tapi ini kayak, oke kita yang penting usaha, nanti gimana dikasihnya. Gue Seberapa? satu kata yang sering gue pakai berserah. Jadi kita tetap berusaha, tapi atas usaha itu kita nggak punya ekspektasi apa-apa. Selain ya Oke. udah, kalau emang cocok dengan apa yang gue upayakan ini menghasilkan sesuatu ya kita terima. Kalau Yes. enggak ya fine. Penting udah upayanya Iya, maksimal atau iya. optimal atau sesuai dengan yang kita inginkan. Perlukan, betul. Itu pasar tradisional. Ada satu yang gue punya pengalaman menarik itu dulu, tapi nggak tahu sekarang masih ada nggak. Di Jogja itu ada es krim Tip Top. Oke, yang justru zaman kalau dulu. siang itu malah tutup. Padahal lagi Istirahat, perlu-perlunya. pas lagi gue tanya kenapa? Ya waktu itu gue tanya tanpa sengaja, pertanyaan anak kuliahan dulu gue, kok siang-siang malah tutup? Ya kita mau istirahat gitu. Nggak usah nyari duit terus. Padahal itu jam 1 sampai jam 2 kan orang panas-panas. Iya, iya, iya. Itu kan disadarkan, oh begini nih ternyata. Secara spiritual mereka menjalankan hidup ekonominya dengan yang berbeda. Gitu. Iya. Meskipun kalau dalam teori kapitalisme gitu ya, ekonomi yang mengumpulkan kapital ini bertentangan banget. Nggak begini dong lo. Harusnya numpuk terus, abis itu dijadiin apa lagi? Itu dijadiin apa? Kalau gue takut jadi norak. Malah jadi nggak bahagia juga kan? Iya. Udah. Kalau banyak memiliki kayaknya juga merasa orang nggak aman sih. Nggak Betul. safe atau nggak ngerasa Gue soalnya sering hidupnya nih, tenang ya. dapat voucher gitu ya. Voucher banyak nih. Beli apa ya? Malah kayak ngada-ngadain kan? Punya ini masih ada. Ini itu masih ada. Bingung lagi. Jadi nggak seru. Jadi kayak misalnya kemarin sempat cerita ini ya, pergi ke luar negeri gitu. Terus tanya sama temen lu, udah kangen belum balik ke sana? Kangen. Coba deket ya, kayak Singapura jadi mudah. Gue bilang kayaknya kalau sedekat Singapura, karena terlalu mudah kita jadi nggak Jadi nggak punya menghargai. harga. Itu kan karena kita susah-susah Iya, jarang. nabung, Oke. bisa, begitu akhirnya bisa tuh kayak, Oke, "Yeay," sesuatu gitu. ya. Hasil dari apa yang selama ini dilakuin dan nggak cepet gitu, cukup lama gitu kan. Kalau dalam pergaulan lo sikap kayak gini diterima nggak teman-teman? Cukup. Ya mereka kan cukup tahu kalau gue aneh. Sih. Mereka kayaknya nggak peduli lah, emang begitu. Bukan nggak pernah. Jarang bersikap standar, jarang memilih sikap yang kayak Umumnya. orang pada umumnya. Jadi ketika Normal gitu misalnya gue memutuskan untuk kayak ini itu, mereka udah nggak apa-apa. Ya standar kayak kenapa nggak punya rumah sih? Kenapa lo nggak sewa apartemen atau bahkan beli apartemen aja? Kenapa ngekos? Karena cukup. Sih. Sebel banget yang dapat jawaban. Iya. Lo kalau kayak ditanya, lo nggak mau mobil lagi? Bingung sih malah kayak jadi beban nggak sih lo kalau lo kasih gue mobil nggak gue pakai sayang. Emang lo kasih orang aja gitu. Oke. Itu being normal is boring ya. Iya, itu boring. Lo sama kayak orang-orang lain. Satu terakhir gue mau nanya. Ini banyak tato ini. Ah. Ini kan pilihan yang nggak mudah juga kan. Lagi perempuan di Indonesia kan punya stigma yang orang tatoan cowok aja kadang-kadang masih punya stigma. Ya. Lo memilih ini sebagai sebuah kesadaran dan ingin menyatakan apa? Nah, biasanya tuh orang-orang yang kalau punya tato tuh punya makna ya. Ada filosofi di baliknya. Persis, ya. Gue Gue baru mau adalah virgin tato itu. gue adalah orang-orang yang di awal merajah gitu. Itu nggak ada alasan. Sekedar gue secemen fashion. Tapi gue suka rasanya ditato. Jadi akhirnya punya tato bermakna mungkin baru 8 tahun terakhir dimana gue udah mulai ini ada arti. Oke. Ini ada arti gitu. Sisanya tuh dulu kayak Fashion aja. ya fashion aja. Lo lagi ini nggak ngapa-ngapain? Tanya ke tukang tato. Tato dong. Tato apa? Apa aja lah terserah. Oke. Ya, mereka juga sebel kayak Nggak ada "Lu meaningnya datang nih." tuh nggak ada meaningnya gitu. Tapi ya nggak apa-apa. Emang kan nggak semua dalam hidup harus ada artinya ya. Iya benar Kenapa juga sih berat amat sih?
Tapi sekedar fashion itu kan itu sesuatu komitmen permanen kan, nempel di badan lo terus. Dan fashion kan biasanya tren, ganti-ganti, lo nggak khawatir nih out of date gitu nggak? Banyak yang kayak sebenarnya gila, tato jelek atau tato kayak ini ketinggalan zaman. Gue orang yang nyaris tidak pernah menyesal, jadi nggak apa-apa. Ini yang jelek itu bagian dari perjalanan. Gue pernah ceroboh, pernah tolol gitu, kayak ya nggak apa-apa. Ya malah jadi pengingat ya. Iya, dulu soalnya pernah dibilang kayak tato lu tempel-tempel. Ari Lasso tuh bilang, tato lu aneh banget ceplok-ceplok, kayak nggak apa-apa mas, ya emang begini orangnya. Tapi yang meaningful tadi yang mana? Yang ini? Ini. Apa? Knowing, Forgiving, loving. Ini di sebuah kejadian di mana gue kehilangan seseorang. Kehilangannya bukan kehilangan meninggal biasa lah ya. Masa lalu sih. Gue nggak marah. Dulu gue selalu bilang gue nggak mau tahu apa-apa. Yang pas ini gue mau tahu. Terus jadi gue mengerti, paham kejadiannya apa. Gue memutuskan untuk memaafkan dan gue tetap mencintai. Mencintai itu kan nggak harus punya. Dan ini akhirnya gue jadiin mantra untuk hubungan terhadap teman sekalipun. Kita kan dalam berteman kadang-kadang juga nggak semulus itu, tapi yaudah kita maafin aja. Kita maafin dan kita pahami ya. Dan kita harus nggak boleh benci. Teman. Wah, hidup menjadi lebih ringan juga kan? Nggak ada dendam, nggak ada perasaan untuk membalas gitu ya. Gila nih show apaan sih kayak lagi. Udah penutup, saya udah mau selesai ditandain 1 jam. Oke. Gue pengen lo memperagakan saat. Ini selalu lo bawa berarti? Selalu gue bawa. Pokoknya ada yang ini, ada yang batik, apapun yang ada di kamar langsung sabet. Dan ini kayaknya lagi tren lagi sih muncul. Sejak ini ya, budaya wastra. Oh, kayaknya dengan orang pakai apa itu kebaya. Ini kan matching banget sama kebaya. Yes. Tapi dengan kaos gini juga matching banget sih. Ya. Yang penting ini aja, pokoknya nyaman. Dan nggak perlu bahan bakar untuk menggerakkan kan? Nggak perlu, sama kayak bisa berbagi kayak gini. Sekalian kan kena ya. Kalau pakai yang listrik itu jadi gini sama gini. Iya, jadi sangat egois kan? Iya. Dan yang kita pamer lo gitu. Daripada ditanya-tanya ini show apa, udah kelar nih. Thank you deh ya. Thank you, sama-sama. Udah datang ke sini dan traktir bau mie godok apa nih? Mau traktir? Lo yang traktir gue. Oh, boleh dong, gue traktir. Lo mau masak juga boleh nih karena wajannya ada di sini. Coba aja. Karena gue pernah bikin menu kayaknya dia bisa memberikan kesempatan untuk nyoba. Lo mau nyoba?